Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pagi ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan mempelajari pelajaran kedua, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Yang pertama yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah. Pasti anak-anak masih ingat berapa jumlah Asmaul Husna? Betul, jumlah Asmaul Husna sebanyak 99 nama. Dan arti dari Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Oke, yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, orang yang sehat, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja meninggal dunia. Itu semua adalah kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti bahwa Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kita sebagai manusia harus belajar hidup mandiri, berusaha sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu Esa. Esa itu satu. Dalam surah Al-Ikhlas yang artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Nah, itu Asmaul Husna yang kita pelajari untuk pelajaran kali ini. Selanjutnya yaitu mari mengenal kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian masih ingat iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Betul, rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku.
guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah telah menurunkan 4 kitab suci yang harus kita imani, yang harus kita percayai sebagai sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab-kitab tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran atau dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab suci yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Beliau pada usia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Kitab suci Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Oke anak-anak, pelajaran kita pagi ini Ibu akhiri sampai di sini dulu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.